Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel belajar elektrik, yaitu channel tempat belajar elektrik baik arus AC ataupun DC. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat rangkaian bolak-balik teman ya. Jadi rangkaian forward reverse teman ya. Jadi untuk kerja motor secara bolak-balik teman ya, atau istilahnya maju mundur teman ya. Oke, gimana keseruannya, kita akan merakitnya teman ya. Sebelum yang belum subscribe, silahkan subscribe. Silakan tekan tombol notifikasi supaya teman-teman nanti bisa ikuti video saya selanjutnya teman ya. Oke teman, langsung aja kita rakit teman-teman ya. Jadi supaya tidak terlalu lama-lama, langsung aja kita merakitnya seperti biasa. Yang pertama kita rakit adalah rangkaian 3 pasnya dulu teman ya. Jadi setelah rakit 3 pasnya, baru nanti kita rakit rangkaian penggeraknya teman ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita rangkai dulu untuk rangkaian 3 pasnya. Tekan dulu, kita pindahkan dulu tombolnya teman ya, supaya nggak ganggu. Untuk membuat rangkaian kerja bolak-balik ini teman ya, sebetulnya sama dengan rangkaian itu teman ya, bergantian teman ya. Nah, kita di video saya sebelumnya kita sudah pernah bikin eh, itu sistem kerja bergantian dan berurutan teman ya. Sebetulnya kalau kita paham, sudah ngerti tentang rangkaian bergantian ataupun berurutan, kita akan mudah membuat rangkaian-rangkaian yang lain teman ya, karena inti dari dasarnya itu adalah yang itu tadi teman ya, rangkaian bergantian dan berurutan. Kita sudah paham yang dua itu. Nah, kita tinggal kembangkan aja, mau buat rangkaian seperti apa aja bisa teman ya. Seperti kita membuat cam switch itu teman ya, untuk engine set bergantian secara aman, sama kita 2 set 3 set. Nah, kita membuat cam switchnya dengan kontaktor secara bergantian, enggak bertabrakan teman ya. Itu juga secara bergantian rangkaiannya teman ya. Perhatikan untuk yang ini teman ya, yang 3 pasnya ini, nanti kuncinya untuk balik putarnya di sini teman ya. Nanti setelah selesai 3 pas ini saya akan jelaskan dulu teman ya, gimana kena bisa sampai dia berbalik teman ya.
Oke teman-teman, untuk rangkaian 13-nya sudah selesai teman ya. Jadi saya akan jelaskan dulu teman ya, kenapa kok bisa nanti bolak-balik teman ya. Jadi ketika kita tombol yang ini satu teman ya, nah, ini yang bergerak teman ya. Nah, dia akan mengalirkan arus yang sini teman ya. Dia masih searah teman ya. Ini RST, sampai sini juga RST teman ya. Begitu kita matikan ini, nah kita hidupkan yang ini, dia akan berbalik teman ya. Karena ini RST teman ya. Nah, sini RST. RST ketemunya di sini teman ya. Nah, R-nya ketemu sama T. S-nya tetap S. Nah, T-nya sini ketemu sama R-nya. Jadi awalnya RST menjadi TSR temannya. Itu yang bikin dia putar balik temannya. Jadi ini sebetulnya cara kerja bergantian temannya. Ini sama ini bergantian. Jadi dia dari RST begitu ini bergerak menjadi TSR. Itu yang membuat motor bisa bolak-balik putarannya temannya. Oke teman, ini udah selesai yang untuk 3 fase teman ya. Langsung aja kita lanjut rangkaian untuk penggerakannya teman ya. Nah, kita pasang dulu. Teman-teman yang berminat belajar elektrik teman ya, nah jadi disimpan ini supaya nanti teman-teman bisa lihat lagi teman ya, bisa lihat lagi, siapa tahu teman-teman nanti mungkin bekerja atau mungkin ingin membuat sendiri, nah, bisa ikutin cara ini teman ya. Jadi kita pasang tombolnya dulu teman ya. Untuk push bottomnya itu teman ya seperti biasa teman ya, yang untuk onnya ini sampai 2, off-nya 1, on-nya 2 teman ya. Untuk on-nya ini atau NO dia pakai yang hijau teman ya. Dengan off-nya untuk NC-nya pakai yang merah teman ya. Ini juga yang hijau. Seperti yang pernah kita belajar kemarin teman-teman ya. Kalau yang NO ini dia ditekan baru menyambung, dilepas dia mutus. Kalau NC-nya ini ditekan dia tujuh mutus, dilepas nyambung. Kebalikannya teman ya. Yang antara NO sama NC kerjanya bolak-balik teman ya. Kebalikannya maksudnya. Oke, langsung kita pasang teman ya. Pasang dulu. Jadi setelah saya pasang saya akan jelaskan lagi urutannya teman ya, supaya paham teman ya. Jadi jangan di skip teman ya, supaya teman-teman paham nanti. Tonton sampai selesai teman ya. Yang ini ke NC teman ya, ini NC. Nah, ini nanti teman-teman gerakin yang ini teman ya, kita ambilkan NC nya ini teman ya, nah, supaya nanti dia bergantian teman ya. Kemudian yang ini teman, nanti ini untuk interlocknya teman ini ya, ini yang dari jemperan ini. Nah ini power input nanti teman ya, power standby teman ya, power standby untuk interlock. Jadi kalau belum tekan yang merah dia nggak akan hilang strumnya teman ya. Untuk interlock kita juga kemarin sudah belajar teman ya, di video saya yang sebelumnya itu kita belajar tentang interlock teman ya. Jadi gimana cara merakitnya, cara-cara kerjanya udah kita belajar. Begitu teman yang belum paham silahkan nanti lihat lagi di video saya yang sebelumnya teman ya. Kemudian kita pasang untuk minnya teman ya, minnya dulu.
Mainnya kita lakukan overload teman ya. Nah, kemarin kita juga belajar tentang overload teman ya. Overload ini adalah fungsinya teman-teman ya. Jadi kalau umpamanya ada beban lebih atau ada konslet pada dinamo atau mungkin pada kabelnya ke dinamo ada yang short, nah dia akan memutus teman ya. Nah dia akan bekerja karena beban lebih teman ya. Kalau ada sesuatu yang konslet atau dinamo terbakar, dia akan memutuskan minnya ini ke kontaktor, sehingga kontaktornya akan mati teman ya. Jadi untuk rangkaian yang ke arus sumbernya dia akan aman teman ya, sampai merembet misalnya. Fungsinya adalah overload teman ya. Oke, mainnya sudah. Kemudian yang dari sini teman ya, ini dapat NC, dari NC sini baru ke A1 nya yang sini teman ya. Kemudian dari NC yang ini, nah ini teman ya, ini baru ke A1 yang ini teman ya. Jadi saling pinjam teman ya. Ini pinjam dari sini, ini pinjam dari sini teman ya. Kemudian interlocknya teman ya, interlocknya kan dari sini kita jumper sini tuh yang ini teman ya. Nah ini kita pasang dulu ke sini dulu untuk interlocknya sebelah sini. Kemudian interlocknya sini teman ya. Nah ini NO untuk interlocknya kita jumperkan ke salah satunya ini, supaya nanti ketika tombol on-nya dilepas, dia stripnya hilang, dia akan masih mendapat suplai arus dari sini teman ya. Lagi yang ini tadi interlocknya teman ya, NO dia ke A1 nya sini. Sistem kerja interlock teman yang belum paham nih, silakan teman-teman nanti lihat di video saya sebelumnya teman ya, tentang gimana cara kerja interlock teman ya. Kita pasang minnya teman ya. Nah karena ini belum ada minnya, kita ambil dari sini teman ya. Yang terakhir teman ya, kita pasang lampu indikator teman ya, supaya nanti kalau bekerja kelihatan mana yang bekerja teman ya. Pasang dulu indikatornya. Ambil dari interlocknya ya, sama ya teman ya. Ya kita ambil dari sini. Ambilkan dari interlock sini. Dari
Sini. Oke teman-teman, ini udah selesai teman ya, kita ngerakitnya ya. Kurang lebih seperti ini teman ya rakitannya ya. Kalau untuk kerja motor secara belak-balik teman ya. Kita tes dulu teman ya, nanti baru saya jelaskan teman ya. Jadi gimana cara kerjanya teman ya. Oke, kita colok dulu teman ya. Oh ya teman-teman, ini saya pakai rotator 220 teman ya. Makanya saya pakai ini yang menplusnya aja nih untuk gerakan ini teman ya. Oke teman-teman, langsung kita tes teman ya. Langsung kita dulu sampai yang longgar. Kita buka dulu ya, biar kelihatan mainnya. Oke teman, ini yang bekerja atau mungkin ini yang kanan, anggapnya ini kanan teman ya. Nah ini yang kanan teman ya kan, baru kita pindah yang kiri. Nah, ini nggak akan hidup teman ya kalau ini nggak mati teman ya, sama dengan yang sistem kerja bergantian kemarin teman ya. Begitu juga sebaliknya, ini nggak akan hidup kalau ini nggak mati teman ya. Nah, saya akan coba teman ya. Nah, nggak akan hidup teman ya. Kalau yang ini nggak akan mati karena apa teman? Karena dia ngambil dari SC sini teman ya. Ini penggeraknya ambil dari SC sebelah sini, penggerak ini ambil SC dari sebelah sini teman ya. Jadi kita matikan dulu teman ya. Seperti itu teman ya. Jadi aman teman ya, nggak mungkin dia kerja bareng teman ya. Jadi kalau punya kerja bareng dia akan tabrakan antara ST nya teman ya. Nah dia nggak akan, dua-duanya nggak akan sama-sama hidup teman, jadi harus bergantian teman ya. Nah, seperti itu fungsinya kita, kenapa kita ambil dari AC nya sini teman ya untuk gerakan ini, dan AC nya ini untuk gerakan ini teman ya. Itu adalah fungsinya supaya dia tidak akan tabrakan teman ya. Jadi untuk kerja bolak-balik teman ya, jadi ketika ini bekerja seperti itu teman ya. Nah, dia kan dari arus ini RST teman ya. Yang seperti saya bilang tadi, ini RST, dia langsung menghubung ke sini teman ya. Dia tetap RST teman ya, karena searah teman ya. Begitu ini mati, ganti sama ini teman ya. Ini udah terputus teman ya, digantikan sama ini teman ya, dari sini. Nah sini RST, tapi R-nya ini dia di posisi T-nya sini teman ya. S-nya di S, dengan T-nya ini dia di R-nya. Jadi yang sebelumnya RST menjadi TSR teman, jadi putar balik teman ya. Nah seperti itu teman ya, sistem kerja bolak balik teman ya. Oke teman-teman, saya rasa teman-teman sudah paham teman ya, jadi nggak sulit. Kalau teman-teman sudah belajar yang seperti yang sebelumnya teman ya, kerja bergantian atau berurutan, membikin seperti ini tentunya tidak akan sulit teman ya, karena dasarnya adalah dari situ tadi teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya cukupkan video saya sampai di sini teman ya. Sekali lagi teman ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol notifikasi supaya teman-teman selalu bisa ikuti video saya selanjutnya. Kita akan selalu belajar tentang hal-hal elektrik teman-teman ya, baik arus AC ataupun DC teman-teman ya. Oke teman-teman, saya doakan teman-teman, semoga teman-teman semua selalu diberi keselamatan kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Satu lagi teman, jangan takut belajar elektrik teman ya, karena elektrik itu sebetulnya tidak menakutkan, tapi justru elektrik menyenangkan karena banyak tantangan teman ya. Kita dituntut untuk belajar terus berpikir teman ya, jadi supaya kita lebih cerdas teman ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah mengikuti video saya. Saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.